Selamat berhari Minggu untuk segenap umat Kristiani di mana saja Anda berada. Juga selamat merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Hari ini di seluruh dunia, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam pertama kali diserukan oleh Paus Pius yang ke-9 pada tahun 1925. Perayaan ini pertama kalinya dirayakan pada minggu terakhir bulan Oktober sebelum gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Dalam ensikliknya Quas Primas, Paus mau menegaskan kepada kita lewat gelar Yesus Raja Semesta Alam dan pada hari raya itu bahwa Yesus memiliki kekuasaan yang tertinggi di atas segala kekuasaan-kekuasaan yang ada di muka bumi ini. Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam juga menjadi sebuah pertanda, menjadi sebuah pintu masuk untuk perziarahan kita pada tahun-tahun liturgi yang baru yang akan kita awali pada perayaan Advent yang pertama, sebuah perayaan di mana kita dengan hati yang lapang, dengan hati yang tulus ikhlas mau menantikan kedatangan Yesus Raja Semesta Alam itu yang datang sebagai manusia yang sederhana, seorang raja yang datang dengan tidak disambut sorak-sorai oleh bangsanya sendiri, tetapi Yesus datang dalam kesederhanaan dan kesahajaannya, bertemankan para gembala, binatang-binatang yang ada dalam gua dan dibaringkan di dalam palungan. Inikah sosok seorang raja? Pasti kita akan bertanya-tanya dalam hati kita, masa seorang raja yang begitu agung, raja di atas segala raja, datang hanya disambut oleh para gembala, dibaringkan dalam gua yang dingin, yang gelap. Seorang raja biasanya dilayani, hidup dalam kemewahan istana, namun Yesus yang kita imani, yang adalah raja di atas segala raja, hanya dalam gua yang hina. Dalam kesederhanaan, Yesus yang adalah raja menampilkan kepada kita sebuah kesederhanaan dalam hidup. Raja untuk orang-orang yang mau percaya kepadanya. Dalam bacaan Injil pada hari ini, ketika Pilatus bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau adalah raja?" Sahut Yesus kepada Pilatus, "Engkau sendirilah yang mengatakan itu, bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku datang, untuk itulah aku diutus, untuk memberitakan tentang kebenaran-kebenaran. Dan semua orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Satu pertanyaan untuk kita, dari manakah kita berasal? Dari kebenaran itukah? Atau kita berasal dari perihal-perihal lain yang datang jauh dari kebenaran itu? Apa yang akan kita persiapkan ketika kita memulai babak baru dalam persiaran kita di tahun liturgi yang baru, pada masa Advent yang pertama nanti? Baju baru, celana baru, gegap gempita gemerlapan hiasan di kandang Natal, atau hati yang baru? Hati yang baru yang akan menjadi tempat, yang akan menjadi istana untuk Kristus hadir dan meraja atas pribadi kita. Kristus Raja Semesta Alam. Alam itu menggambarkan pribadi kita. Biarkanlah diri kita dirajai oleh Kristus.
Kristuslah kekuasaan tertinggi. Jangan biarkan yang lain untuk meraja dalam hati kita. Jangan takut untuk mempersiapkan hati kita menjadi istana untuk Kristus itu sendiri. Dia datang untuk memanggil kita, untuk menarik kita dari kesalahan-kesalahan kita, dari setiap keberdosaan kita, mengangkat kita agar layak dan pantas untuk bersanding dengannya dalam kemuliaannya. Kita anak-anak cahaya, kita tidak lahir dari kegelapan. Kita anak-anak terang yang mempersembahkan hati kita, yang mau dalam kesederhanaan kita memberikan tempat yang layak untuk raja itu sendiri. Saudara-saudara seiman, umat beriman Kristiani di mana saja Anda berada, sudah serapih apakah hati kalian untuk memberikan tempat yang paling layak untuk kedatangannya? Yesus adalah Raja semesta alam. Dia yang tertinggi saja mau merendah, mau setara menjadi seperti manusia, terkecuali dalam hal dosa. Kita patut bersyukur, kita patut bergembira karena seorang Raja yang maha tinggi mau sederhana dengan kita. Kita bersyukur karena pada hari raya ini tak ada kata raja, tak ada kata yang tertinggi ketika Yesus mau merendah dan menjadi selevel dengan kita. Berikanlah hatimu, buka pintu hatimu untuk Tuhan. Biarkanlah dia masuk dengan kesederhanaannya. Akan menjadi sangat disayangkan ketika kita mengagung-agungkan hal-hal duniawi, ketika kita mengagungkan Kristus Raja semesta alam. Kekuasaannya kekal abadi, kekuasaan yang lain itu fana. Jadi dalam perayaan ini, apa permenungan kita untuk tahun-tahun yang akan datang ini? Yang pertama, kita diajar untuk menjadi sederhana namun berkualitas dalam kehidupan kita sebagai orang beriman Kristiani. Sederhana dalam kehidupan berumah tangga. Kesederhanaan mengajarkan kita bagaimana kita berpeluh, bagaimana kita bekerja keras untuk menghidupi kehidupan iman kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Raja. Yang kedua, dalam kehidupan sosial, maukah kita menjadi sederhana? Maukah kita menjaga kesenjangan-kesenjangan sosial yang ada di antara kita? Kesenjangan-kesenjangan sosial justru akan membuat kita semakin jauh. Yang pertama, jauh dari sesama kita. Yang kedua juga mungkin akan membuat kita jauh dari Sang Tuhan yang mau datang dan tinggal di hati kita. Yang ketiga, mungkin lebih spesifik lagi, sebagai orang muda Katolik, mampukah kita untuk memberikan diri untuk melayani Sang Kristus yang sederhana, yang sudah ada dan tinggal di dalam hati kita? Saudara-saudara seiman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah di hari raya Kristus Raja semesta alam ini kita memberikan hati kita. Mungkin tidak sesempurna yang Dia mau, kita punya daya untuk berjuang mempersiapkan segala sesuatu yang ada di dalam hati kita agar layak dan pantas menjadi tahtanya. Tuhan